Halo guys, sepertinya Kak Raranya ada kendala deh. Jadi aku mulai duluan yang jelasin. Gak usah. Oke, aku share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah, Kak. Oke, ini sebenarnya belum selesai. Mohon maaf semua, mohon maaf banget. Tapi rumusnya itu udah ada di itunya. Contoh soalnya nanti aku lengkapi waktu kirim. Oke, mungkin ke materi dulu ya. Aku akan jelasin di TM ini itu redox dan elektrokimia dulu. Next, besok aku bakal jelasin tentang hasil kali pelarutan. Lanjut, reaksi redox. Redox itu kan reduksi dan oksidasi. Nah, ciri-cirinya itu biasanya reduksi itu biasanya reaksi pelepasan oksigen. Itu reduksi. Kalau oksigennya ada di kanannya panah itu berarti reduksi. Terus pengikatan hidrogen, pengikatan elektron, kalau elektronnya di kiri itu reduksi. Terus ada penurunan bilox. Nanti dijelasin di sini. Yang kedua yaitu reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi itu ciri-cirinya mengikat oksigen, melepas hidrogen, ada pelepasan elektron, terus ada peningkatan bilangan oksidasi. Nah, lanjut ke oksidator. Nah, zat yang mengalami reduksi itu namanya oksidator. Jadi kalau ada oksidator itu bukan mengalami oksidasi, tapi mengalami reduksi. Kenapa? Karena zat tersebut akan mengoksidasi zat lainnya. Ini zat pengoksidasi zat lain. Jadi dirinya akan mengalami reduksi. Nanti contohnya di bawah ya. Itu biasanya aseptor elektron, penerima elektron dari reduktor ini. Contohnya AMNO4, K2CR2O7, dan lain sebagainya. Ini dihafal ya, karena di soal itu bakal muncul so contoh-contohnya. Jadi hafalin aja. Bisa sih pakai logika, tapi biar cepet hafalin aja. Terus yang kedua itu reduktor. Sama kayak tadi, reduktor itu bukan mengalami reduksi, tapi mengalami oksidasi. Karena reduktor itu akan mereduksi zat lain. Jadi dirinya sendiri akan mengalami oksidasi. Biasanya reduktor itu akan mendonorkan elektron gitu. Karena kan membutuhkan oksidasi melepaskan elektron gitu. Jadi kan mendonorkan elektron. Contohnya sebagai berikut. Nah, ini contoh reaksinya. Timah H2O2 plus MnO4- plus H plus menjadi 2Mn2 plus 5O2 plus 8H2O. Nah, kita hitung biloxnya satu-satu. H, H itu biloxnya plus 1 kan? Nah, biloxnya plus 1 karena ada 2, jadi plus 2. Untuk jadi 0, membutuhkan min 2. Nah, min 2 karena O2-nya ada 2, jadi min 1. Jadi biloxnya O itu adalah min 1. Gitu. Ada yang mau tanya gak tentang bilox? Udah gak sih di SMA? Apakah harus dijelaskan? Oke, lanjut aja dulu ya. Ini yang untuk MnO4- itu O-nya min 2 kan. Kan diketahui O emang biloxnya min 2. Karena ada 4, jadi min 8. Nah, ini ada ion.
Jadi, senyawa ini biloxnya itu min 1. Kesimpulannya yaitu Mn, biloxnya plus 7. Gitu, pakai eh, perhitungan matematika biasa. Nah, lanjut ke ini. Mn 2 plus. Kan ini Mn. Ini ada Mn 2 plus. Kalau ini ionnya 2 plus, berarti biloxnya mengikuti ionnya. Berarti bilox Mn ini adalah plus 2. Kalau ada unsur tunggal seperti O2 ini, itu biloxnya pasti 0. Bukan min 2 lagi, tapi 0. Kalau ada unsur tunggal. Nah, untuk ini ya seperti biasa, H plus 1, O min 2. Nah, untuk eh, unsur yang sama sebelum reaksi, reaktan dan produknya itu sama, tapi biloxnya berbeda. Nah, ini ada O dan O2. H2O2 dan O2. Nah, ini terjadi perubahan bilox. Ada kenaikan, jadi min 1 jadi 0. Nah, karena ada kenaikan, karena yang tadi di atas, kenaikan bilox artinya oksidasi. Gitu. Nah, ini ada Mn juga. Ada perubahan. Sebelum reaksi plus 7. Setelah reaksi plus 2. Nah, turun kan? Kalau penurunan bilox artinya reduksi. Nah, yang mengalami oksidasi, H2O2 mengalami oksidasi menjadi O2. Artinya H2O2 itu adalah reduktor. Nah, untuk MnO4- itu mengalami reduksi. Artinya MnO4- adalah oksidator. Gitu. Selanjutnya, langsung ke contoh soal aja. Ini apa namanya? UAS tahun lalu. Jadi kayak udah ada jawabannya. Semoga aja sama. Tapi kalian harus belajar juga ya. Oke, nomor satu. Ada reaksi kayak gini. Mn2 plus plus 2E. Jadi Mn nolnya itu min 1,18 dan seterusnya. Nah, ini karena reaksinya itu terdapat elektron dan ditanyakan N0-nya dari sini, maka kita nggak bisa langsung menambahkan katoda dikurangi anoda. Kita harus pakai energi Gibbs di sini. Jadi perhitungannya itu, ini kan, maaf ya agak rapi. Ini kan ini N0-nya min 1,18. MnO4 ini, reaksi ini, itu N0-nya plus 1,51. Jadi kita harus cari masing-masing energi Gibbs dari masing-masing reaksi ini. Caranya pakai rumus delta G sama dengan min F E. Delta energi Gibbs sama dengan min, ini elektron, N itu elektron, jumlah elektronnya, dikali F itu Faraday, biasanya Faraday itu 96.500. Nah, ini nolnya ini ya pakai ini. Jadi disubstitusikan aja. Ini F-nya sebenarnya ada, tapi biar gak ribet, kita misalkan tulis F aja. Bentar. Oke, perhitungan biasa, delta G ini N0-nya dimasukin. Delta G1 untuk yang Mn2 plus ini min 1,18 dimasukin, terus dikali aja. Min 2 kali min 1,18 jadinya 2,36 F. Nah, selanjutnya yaitu yang untuk reaksi kedua. Ini kan 1,51 dimasukin jadi min 7,55 F. Nah, baru ini bisa ditambah. Hmm,
Tunggu, tunggu, tunggu. Ya, ini hasilnya delta G ini dia. Nah, delta G-nya sama dengan min 5,19 hasil dari ini. G1 tambah G2. Nah, selanjutnya disubstitusikan untuk mendapatkan E0-nya dari reaksi ini. Reaksi Mn ini menjadi ini. Ya, masukin. Tadi kan udah ketahui min 5,19 F. 5,19 F. Sama dengan elektronnya di sini kan 7E. Jadinya N-nya dimasukin 7 dikali F kali E. 0. Ya udah biasa aja. Min 5,19 F dibagi min 7 F. Terus di kalkulator aja jadi plus 0,74 volt. C jawabannya gitu. Lanjut nomor 2. Nomor 2. Jika diagram sel dapat digambarkan sebagai berikut. Hg gini 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 gini, maka persamaan reaksi di sel tersebut adalah. Nah, ini perlu diketahui bahwa kalau di kiri itu anoda, kalau di kanan itu katoda. Karena anoda reaksi akan bergerak dari anoda ke katoda, gitu. Jadi anoda ke katoda. Ini artinya jembatan garam. Yang dua ini jembatan garam yang memisahkan antara anoda dan katoda, gitu. Artinya ini akan mengalami reaksi oksidasi. Nah, sementara ini karena katoda akan mengalami reaksi reduksi. Reduksi ini. Nah, ini reaksinya. Ini tunggu dulu. 2Hg lanjut ya. Hg ini kan Hg pertamanya. Hg menjadi dan Cl min menjadi Hg2Cl2, ya kan? Nah, Hg plus Cl min jadi Hg2Cl2. Nah, untuk menyetarakan reaksi, kan ini Hg2, Hg-nya di produk itu ada 2, jadi ininya 2 Hg gitu ya. Cl ini ada 2 Cl min. Nah, plus 2E karena min. Harus disetarakan juga elektronnya. Nah, selanjutnya untuk yang katoda Fe3 plus menjadi Fe2 plus. Fe3 plus jadi Fe2 plus. Nah, terus karena ini 2E, jadi ini harus 2E juga dikali 2. 2, 2, 2. Nah, ini 2E-nya bisa dicoret. Seret, seret. Jadilah reaksi ini. 2Hg plus 2Cl min 2Hg plus 2Cl min plus 2Fe3 plus menjadi Hg2Cl2 plus 2Fe3 plus. Karena Hg2Cl2-nya di ininya itu setengah, berarti ini dibagi dua semua, dibagi dua, jadilah reaksi ini. Nah, itu jawabannya adalah nah, ini kayaknya sebenarnya ini kayak apa namanya? Soal ini jawaban dari dan nanti bakal ada juga jawabannya itu bakal kayak gak ada kayak salah gitu loh. Tidak sesuai teori di PPT gitu. Jadi menurutku jawabannya ini karena ini gak jelas. Ini juga dari PDF-nya juga. Jadi ya gini ya caranya. Lanjut ke nomor 4. Yang kelarutan tunggu dulu. Nomor 4 itu
Cu2 plus menjadi Cu. Dalam kondisi standar, harga N0-nya itu plus 0,34 volt. Akan terjadi apa? Nah, Cu2 plus menjadi Cu. Nah, Cu2 plus menjadi Cu. Ini kan biloxnya 2 plus. Ini biloxnya 0. Nah, 2 plus menjadi 0, itu berarti terjadi penurunan bilox. Berarti apa? Berarti kalau penurunan bilox, reaksinya reduksi. Ya, berarti Cu2 plus itu bertindak sebagai mengalami reduksi. Udah sih, turun. Bertindak sebagai oksidator. Kita lihat gimana sih ini. Oke, kita lihat nomor satu. Reaksi reduksi berjalan ke kanan. Reduksi berjalan ke kanan. Nah, karena N0-nya ini positif, ya, berarti reaksinya berjalan ke kanan. Spontan ke arah kanan. Terus nomor 2, Cu2 plus adalah reduktor. Cu2 plus itu oksidator. Berarti nomor 2 itu salah. Nomor 3, Cu2 plus adalah oksidator. Ya, betul. Ini oksidator. Reaksinya oksidasi. Salah. Reaksinya reduksi. Gitu. Apakah ada pertanyaan? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lanjut. Gampang nggak sih ini? Oke, nomor 12. Fe Cl2 plus K2 Cr2O7, bla bla bla. Setengah reaksi oksidasinya adalah, nah kita lihat kalau kayak gini, biasanya yang berubah itu unsur apa sih? Nah, kita lihat nih. FeCl2 di produknya ada FeCl3. Nah, kelihatan Cl2 dan Cl3. Berarti ada perubahan ion. Iya, ion dari Fe-nya kalau kayak gini. Berarti ini merupakan setengah reaksinya gitu. Nah, terus lanjut ke K2Cr2O7. Biasanya Cr itu yang berubah, K dan O itu sama gitu biloxnya. Cr di sini K2Cr2O7 menjadi CrCl3. Artinya kayak ada perubahan ion juga bilox di sini. Nah, itu bisa itu merupakan salah satu setengah setengah reaksinya. Nah, kita lanjut ke buat reaksi eh, setengah reaksinya. Mulai dari FeCl2 kan itu berarti Fe-nya 2 plus kan. Terus menjadi FeCl3 berarti Fe-nya 3 plus. Nah, di sini kan 2 plus dan 3 plus itu agak setara. Berarti elektronnya harus ada di kanan biar setara ionnya. Ada pelepasan elektron. Nah, lanjut ke Cr2O7 2 min dan menjadi Cr3 plus. Ini kan Cr itu min 2 min 14 plus 12 plus 6 kan. Menjadi plus 3. Berarti untuk setara membutuhkan 3 elektron di kiri. Nah, tadi yang pelepasan elektron, oksidasi itu kan pelepasan elektron. Nah, yang melepaskan elektron itu Fe kan. Elektronnya di kanan. Berarti setengah reaksi oksidasinya adalah Fe. Ini tidak terlihat. Gitu. Yang E jawabannya. Kasih deng. Oksidasi.
Pokoknya kalau E-nya di kanan, berarti kan melepaskan elektron. Artinya itu ciri dari oksidasi. Lanjut, nomor 13. Gini dulu. Pada reaksi redoks pada sel elektrokimia yang memiliki harga GGL positif, maka reaksi akan berjalan spontan. GGL itu gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik itu sama dengan E0. Nih, ada di mana? TM12 halaman 13. Nih, GGL itu simbolnya E. Gitu. Nah, kalau GGL-nya positif, N0-nya positif, coba lihat di sini. Positif. Nah, kita lihat reaksi spontan itu delta Gibbs-nya harus negatif biar spontan. Ini diingat. Reaksi spontan itu delta Gibbs-nya negatif. Berarti untuk ini negatif, ini kan udah ada negatifnya. N0-nya kalau negatif juga akan menghasilkan positif. Negatif dikali negatif kan jadi positif. Berarti nanti reaksinya nggak spontan. Artinya N0-nya tuh harus positif biar spontan gitu. Makanya ini benar. Kalau GGL-nya positif, itu reaksi akan berjalan spontan. Benar. Yang ini pernyataan benar. Nah, yang sebab reaksi redoks tergantung pada suhu. Ini sebenarnya aku itu apa namanya? Bingung juga karena redox itu kan di kayak di delta G-nya gitu ya. Itu ada reaksi yang pakai suhu. Jadinya bingung. Jadi kita ikut ini aja. Reaksi redox itu tidak tergantung tidak dipengaruhi suhu karena ini nggak ada T-nya kan yang di sini. Jadi ini salah karena redox itu tidak tergantung pada suhu. Gitu. Lanjut ke nomor 15. Pada reaksi di bawah ini, bla 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 bla, N0-nya segini, N0-nya yang ini segini, maka delta Gibbs-nya untuk reaksi tersebut adalah. Ini juga soalnya aku ada perbedaan jawaban sama ini, karena nggak tahu ini kok bisa segini, nggak ngerti. Kalau nanti mungkin kalian menghitung ini, terus hasilnya segini, itu bisa disampaikan ya. Oke, lanjut ke ini. Reaksi setengah 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 reaksinya. Jadi reaksi berikut. Ini lihat di I2. I2 di setelah di produknya jadi menjadi imin. Berarti ada perbedaan biloks di sini. Coba aku fokusin. Nah, I2 menjadi 2 imin. Berarti ada 2 E di sini. Membutuhkan 2 elektron. Iya. Berarti ini adalah reaksi reduksi. Ya kan? Karena mengikat elektron. Kalau yang ini 2Cl-. 2Cl- menjadi kok 2Cl-? Cl-, deng. Cl- menjadi ClO plus E. Berarti ini reaksi oksidasinya. Reduksi, oksidasi.
Sepertinya sedang adan, jadi mungkin aku pause dulu ya. Kita lanjut setelah adan, azan. Sebentar. Oke, sudah selesai azannya. Lanjut. Ini kan reduksi, terus oksidasi. Nah, sesuai rumus N0 sel sama dengan N0 katoda dikurangi N0 anoda. Nah, reduksi ini di sel volta itu mengalami apa? Kato, eh, katoda itu eh, merupakan reaksi reduksi katoda. Ini kalau oksidasi itu di anoda. Di anoda terjadi reaksi oksidasi. Anoda. Nah, berarti ini kan reduksi. N0-nya berapa? 0,535. Nah, dikurangi di anoda. Di anoda 0,890. Jadinya N0 selnya 0,35 min 0,355 volt. Ya. Terus kita hitung pakai rumus delta G sama dengan min NF N0. Hasilnya dimasukin aja, F itu 96.500 dikali hasilnya plus nggak tahu ini harus digimanain? Apakah harus di kan ini berarti reaksinya tidak spontan. Apakah harus di reaksi eh, spontan kan? Iya. Nah, kalau dilihat di sini yang 68.500 itu kan cuma ada ini. Jadi kalau kalian ada ini deng. Nggak, kalian jawab ini aja. Terserah kalian mau jawab sesuai ini, terserah. Tapi kan aku bakal ngasih yang bener sesuai itu teori. Jadi nggak mungkin kan aku ngasih yang tidak sesuai teori gitu. Jadi aku hitung aja sesuai yang aku pahami. Nanti kalau ada tanggapan terkait ini bisa disampaikan ya. Intinya kan ini N0, 0 katoda dikurangi N0 anoda. Katodanya ini, anodanya ini dimasukin. Jadi segini plus 68.500. Tapi jawabannya min. Nah itu nggak tahu. Emang kayak gini Kimdas.
Nanti kalau ada tanggapan bisa bilang ya. 68500 gitu. Lanjut ke ini. Nomor 16. Potensial elektroda dari setengah sel yang terdiri dari kawat tembaga dan elektrolit CuSO4 itu CuSO4 konsentrasinya 10 pangkat min 4 M pada suhu 25 derajat Celcius adalah kita tulis diketahuinya apa aja. CuSO4 itu kan Cu2+ kan. Konsentrasinya 10 pangkat min 4. Nah, N0-nya, N0 dari Cu2+ itu 0 plus 0,34. Tadi juga ada di soal sebelumnya. Cu2+ itu N0-nya 0,34. Terus R-nya emang 8,314. Terus T diketahui 25 derajat Celcius. Nah, reaksinya kok sama dengan sih? Ya, reaksinya itu Cu2+ menjadi Cu. Nah, menguntungkan 2 elektron. Oke, kita masukkan ke ini rumus. Mana deh? Ini. Delta G. Mana sih? Iya, pakai ini. Delta G sama dengan delta G0 plus RT ln K. Ln Q. Ini rumusnya kelarutan. Nah, delta G kan min NFE. Jadi bisa dijadiin NE. Bentar deh. Ini min ya? Kayaknya harus min deh. Ini. Lanjut, dimasukkan ke rumus ini. RT. Ya, betul. 0,34 kan ini N0-nya 0,34 kan dimasukkan. Terus dikurangi R-nya 8,314. Dimasukin aja. Terus T 298. Ln Q itu ini konsentrasinya 10 pangkat min 4. Dibagi dibagi N itu kan elektronnya. Jadi 2. Terus F96.500. Dihitung hasilnya min 0,12. Nah, ini kan pakai rumus ini ya. Itu kan harusnya 0,34 ditambah 0,12. 0,46. Nah, kunci jawabannya 0,22. Nggak tahu. Harus gimana? Kalau pakai yang tadi plus, itu emang hasilnya 0,22. Tapi kan nggak bener. Itu jadinya aku stay kayak gini ya. Potensial elektroda kan E kan. Potensial elektroda sesuai kan. Udah, sesuai banget nih. Sama banget. Oh, wait. Ya, karena aku pakai LEN. Ini one lock. Sama aja. Iya, gitu. Kalau kalian nanti ngerjain, mungkin bisa jawab A. Tapi jawabannya sebenarnya ini 0,46 gitu. Aku tidak akan memberikan hal sesat. Karena ini sesuai teori gitu. Kalau kalian ikut jawabannya ini, terserah. Tapi semoga diganti ya di kunci jawabannya. Lanjut nomor 17. Pada reaksi redoks pada sel elektrokimia akan berjalan ke kanan.
Bila perubahan energi listrik bernilai nol, sebab harga GGL reaksi redoks bernilai negatif. Pada reaksi redoks pada sel elektrokimia, reaksi akan berjalan ke kanan, berarti reaksi berjalan ke kanan itu spontan. Perubahan energi listrik bernilai nol. Nah, tadi kalau spontan, delta G-nya negatif. Berarti ini salah. Sebab harga GGL reaksi redoksnya bernilai negatif. Harga GGL reaksinya itu harusnya, nih, lihat di sini. Apabila sel ditulis elektroda negatif, reaksi sel terjadi adalah spontan dan GGL sel akan bertanda positif. Jadi kalau spontan itu GGL-nya positif harusnya. Nah, ini harga GGL reaksi redoksnya bernilai negatif. Jadi salah. Tapi jawabannya benar. Itu beda lagi jawabannya sama teori. Reaksi akan berjalan ke kanan kan? Ke kanan kan? Ini ke kanan berarti spontan. Perubahan energi listrik itu kan delta Gibbs. Perubahan energi itu delta Gibbs bernilai nol. Salah kan? Harusnya kalau ke kanan itu bernilai negatif. Kalau nol itu setimbang, tidak bergerak ke kanan ke kiri. Salah kan? Betul. Nah, ini sebabnya harga GGL reaksi redoks ya bernilai negatif. Harusnya GGL-nya positif. Salah juga, harusnya D. Tapi aku gak berani. Karena ini the correct answer-nya salah dan benar. Gitu. Intinya, teorinya kayak gini ya. Oke, lanjut. Nomor 18. 18, ini setengah reaksinya ya. Tadi kan sudah dikasih tahu. Cr2O7 berarti jadi apa? CrCl3 berarti jadi kayak gini. Begitu ya. Karena ini 3E membutuhkan 3 elektron, berarti elektron yang di kiri nah, namanya mengalami reduksi, gitu kan. Kalau E-nya di kiri, reduksi. Kalau E-nya di kanan panah, berarti oksidasi. Kalau mengalami reduksi, berarti bertindak sebagai oksidator. Kalau mengalami oksidasi, berarti bertindak sebagai reduktor. Kita cocokkan ke soal. Senyawa reduktornya K2 ini, senyawa reduktornya K2CR2O7. CR2O7 itu bertindak sebagai oksidator, berarti salah. Nomor 2, senyawa yang direduksi adalah HCl. Berarti HCl mengalami reduksi. Senyawa yang direduksi adalah HCl, berarti HCl mengalami reduksi. Sementara HCl mengalami oksidasi. Salah lagi. Nomor 3, senyawa oksidatornya HCl. HCl bertindak sebagai reduktor, bukan oksidator. Berarti salah juga. Nomor 4, senyawa oksidatornya K2CR2O7. Benar, ini bertindak sebagai oksidator. K2CR2O7 bertindak sebagai oksidator, benar. Hanya 4 yang benar. Terus lanjut ke nomor 26. Nih, berdasarkan data reaksi berikut, maka reaksi akan berjalan spontan apabila memiliki diagram sel sebagai berikut. Nah, misal kita kan nggak tahu lah apa ini katoda, ini katoda apa anoda ya, nggak tahu kan. Ini kita misalkan semuanya. Misal katodanya, anodanya Ni, katodanya Cu. Biasanya kayak gini. Nol selnya segini. Nah, kalau katodanya Ni, anodanya Cu, kita coba satu-satu kan. Ini min 0,59. Berarti kalau N0 selnya negatif, tidak spontan. Kita cari yang spontan. Ini berarti kalau berdasarkan ini, katodanya Cu, anodanya Ni. Kalian sebenarnya bisa lebih gampang lagi.
Cara nentuinnya. Pokoknya yang katoda itu yang N0-nya lebih besar. Gitu. Pokoknya N0-nya lebih besar itu katoda. Tips. Bentar, aku tulis aja. Tips. Kalau di sel galvani ya. Tips. N0 sel katoda lebih besar yaitu N0 sel katoda. Eh, itu. Ini kan lebih besar. Berarti ini katoda, ini anoda. Itu gampangnya. Kalau pengen ngitung satu-satu gak apa-apa. Biar lebih cepet aja sih. Pakai kayak gini. Terus, berarti notasi diagram selnya gimana? Diagram sel itu anoda, jembatan garam, katoda. Anoda di kiri, katoda di kanan. Karena dari anoda, elektronnya mengalir dari anoda ke katoda. Gitu. Nah, yang anoda yang mana? Ni. Ni berarti di sini. Ini ingat ya, yang ada ionnya itu yang deket sama jembatan garamnya. Oke, gitu ya. Yang ada ionnya deket sama jembatan garamnya. Berarti yang anoda ini Ni, jembatan garam, jembatan garam. Ni, terus Ni2+, jembatan garam, katodanya Cu. Cu2+, Cu. Gini harusnya kan. Tapi jawabannya Cu2+. Cu ini. Kan Cu itu katoda ya. Kalau dipikirkan, kan bener ya. Ini katodanya Cu. Harusnya kan karena ini spontan. Enol selnya positif. Tapi malah jawabannya kayak gini. Ya, kalau secara teori, anoda ke katoda. Harusnya jawabannya ini. Ni memberikan elektron ke Cu. Gitu. Gitu ya. Coba lanjut. Lanjut ke nomor 35. Pada reaksi oksidasi, pada sel elektrokimia akan terjadi reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi tadi yang di awal gampang aja ya, tinggal ngapalin aja reaksi oksidasi. Berarti satu pelepasan elektron. Benar, pelepasan elektron. Terus ada nomor dua, penerimaan elektron. Salah, penerimaan elektron itu reduksi. Berarti dua salah. Tiga, penambahan bilangan oksidasi. Penambahan bilaks. Benar, satu dan tiga benar. Empat, kita lihat terjadi reaksi di katoda. Nih, anoda ada reaksi oksidasi. Terjadi reaksi oksidasi. Jadi, oksidasi itu terjadi di anoda, bukan katoda. Jadi empat salah. Jawabannya adalah satu dan tiga. Gitu. Terus nomor 39. Reaksi di bawah ini termasuk dalam reaksi, ya berarti kalau nih pengikatan oksigen. Coba lihat pengikatan oksigen apa? Nih, oksidasi. Berarti pengikatan oksigen itu oksidasi. Jadi cirinya, nih, pengikatan oksigen kan? Ini benar. Terus pelepasan atom H. Nih, pelepasan hidrogen. Berarti benar juga. Yang C, reaksi peningkatan biloks. Peningkatan biloks. Nih, peningkatan bilangan oksidasi. Itu benar juga.
Yang E, reaksi oksidasi. Benar juga. Reaksi oksidasi mengikat oksigen. Jadi jawabannya A, B, C, D. Benar semua. Lanjut, nomor 40. Proses kimiawi di bawah ini berlandaskan pada reaksi reduksi dan oksidasi. Yang satu, respirasi. Coba lihat ini. Respirasi itu membutuhkan O2, ya kan? Kita kan menghirup O2 kan? Terus melepaskan CO2. Nah, eh, tips untuk apakah ini reaksi redox atau bukan, itu lihat aja ke apakah ini punya unsur tunggal atau enggak gitu. Kan O2 itu unsur tunggal, udah pasti ini adalah reaksi redox gitu. Respirasi berarti merupakan reaksi redox. Fotografi juga ini Ag plus menjadi kan fotografi itu aku cari membutuhkan perak membutuhkan perak pakai perak. Jadi ini juga ada di eh, PPT reaksi ini Ag plus plus E menjadi Ag termasuk berarti fotosintesis juga kan ada membutuhkan O2. Kok membutuhkan O2 sih fotosintesis? Salah kebalik, maaf ya. Astagfirullah. Nih, gini, benar. Fotosintesis melepaskan O2. Karena ada ini ada unsur tunggal, berarti redoks juga. Elektrolisis. Elektrolisis itu kan termasuk tadi kan elektrokimia. Elektrokimia itu dibagi menjadi dua. Ada sel Galvani atau sel Volta dan sel elektrolisis. Berarti sel elektrolisis itu termasuk reaksi redoks. Jawabannya adalah semua benar. Semua benar. Lanjut, nomor 43. Nomor 43 itu bila harga konstanta keseimbangan sama dengan satu, maka reaksi redoks akan berjalan ke kanan, sebab harga perubahan energi listriknya sama dengan nol. Ini sebenarnya anomali juga. Harga konstanta keseimbangan. Konstanta keseimbangan sama dengan satu, itu artinya kondisinya setimbang. Tidak bergeser ke kanan kiri. Artinya, kalau keseimbangan sama dengan satu, reaksi redoks akan berjalan ke kanan itu salah. Harusnya tidak bergeser karena dalam kondisi setimbang. Sebab harga perubahan energi listriknya sama dengan nol. Perubahan energi listrik itu kan energi Gibbs. Nah, coba kita masukkan ke rumus. Ya, masukkan ke rumus ini. Delta G sama dengan min RT ln K. Ini uh, khusus yang rumus ini. Dimasukin K-nya 1. Ln 1 itu sama dengan 0. Jadi kalau K-nya 1 setimbang delta G-nya 0. Sesuai kan? Delta G 0 berarti kondisinya setimbang. Benar. Berarti ini jawabannya. Berarti ini D benar. Salah, ini salah kan? Tidak berjalan ke kanan tapi harusnya tidak bergeser. Tidak berjalan ke kanan atau ke kiri. Ini salah, sebabnya benar. Karena delta G-nya 0. Gitu. Lanjut ke 46. Tinggal dikit. 46. Reaksi redoks pada sel elektrokimia, perubahan energi listrik bernilai negatif. Berarti spontan. Maka reaksi akan berjalan spontan. Benar. Delta G negatif spontan. Benar kan? Sebab reaksi tergantung pada suhu. Reaksi tergantung pada suhu itu kayak tadi ya. Reaksi tergantung pada suhu. Antara benar dan salah. Kalau yang ikut yang tadi, redox, itu tidak bergantung pada suhu. Kayaknya aku
Tidak ketemu aja deh. Alah. Tapi ini juga gak ada jawabannya. Harusnya, kan ini harusnya, nih korek berarti pernyataan salah dan akibat salah. Tapi, and delta Gibbs negatif itu kan harusnya spontan. Harusnya itu benar. Nah, kalau sesuai teori, itu mm, benar. Kalau teori, tapi kunci jawabannya salah. Ya, berarti kunci jawabannya. Nggak tahu. Ini kurang teliti deh. Atau sengaja gak ngerti. Yuk, lanjut. Yang termasuk dalam elektrode pembanding. Ada di PPT. PPT TM, kayak kita. PPT TM13. TM13 itu ada. Coba cari aja. Nanti aku tambahin di sini. Elektroda nih. Elektroda pembanding. Ada elektroda kalomel dan elektroda Ag, AgCl. Kita lihat elektroda kalomel. Nih, Hg2Cl2. Jawabannya adalah apa? Hg2Cl2. Nih, Hg2Cl2 jawabannya. Lanjut ke nomor ini. Nomor 53. Menurut konvensi secara internasional untuk sel elektrokimia berlaku ketentuan. Kita lihat di sini untuk notasi sel ini. Sel elektrokimia. Anoda, pokoknya di kiri, katoda itu di kanan. Gitu ya. Anoda itu oksidasi, katoda itu reduksi. Kita lihat nomor satu. Reaksi oksidasi terjadi di elektroda sebelah kiri. Benar, karena anoda itu kan oksidasi. Jadi ini kiri, oksidasi kiri. Benar, satu benar. Dua, reaksi oksidasi terjadi di elektroda sebelah kanan. Oksidasi salah kan? Oksidasi itu terjadi di kiri. Reaksi reduksi terjadi di elektroda sebelah kanan. Benar. Katoda kan reduksi. Terus ini ada di kanan. Berarti itu jawab. Ini tiga benar. Nomor empat. Reaksi reduksi terjadi di elektroda sebelah kiri. Salah ya. Jawabannya satu dan tiga. Nih, kayak gini pokoknya anoda di kiri, katoda di kanan. Lanjut. Nomor 54. Ini gampang. Enol cell berarti ada reaksi kayak gini. Ditanyain delta G. Terus dimasukin aja ke rumus. Ini ingat ya, N0 sel, N0 katoda dikurangi N0 anoda. Katodanya yang paling besar, 0,799. Dikurangi ini, 0,337. Nol selnya 0,442. Dimasukkan ke rumus delta G. Dimasukkan, hasilnya min 85,31. Nah, ini yang paling mendekati lah ya, D. Gitu. Pokoknya hafalin ini, rumus ini. Sama rumus yang tadi di depan juga. Nomor 55. Di bawah ini adalah termasuk bahan-bahan kimia yang bersifat oksidator. Nah, ini yang tadi disuruh hafalkan. Oksidator itu apa? Oksidator itu contohnya apa? Reduktor itu contohnya apa? Jadi kayak kalau ada soal ini, oh oksidator. Langsung hafal gitu, langsung mencet. Jadi bisa lebih cepat untuk lanjut ke soal berikutnya. Eh, ini kecuali berarti ini reduktor. Coba lihat kita lihat satu-satu. Yang bersifat oksidator ya, kecuali Fe3+ itu bersifat nih Fe3+ oksidator, H2O2 oksidator, K2Cr2O7 nih oksidator, I2 oksidator. Nah, tinggal ini adalah reduktor. Ini ada di sini reduktor. Gitu. Lanjut. Ini juga soalnya soal tentang reduktor dan oksidator.
Di bawah ini senyawa yang memiliki sifat oksidator. H2O2, ini termasuk kan. Cl2 termasuk. O2 juga termasuk. Nah, 4 ini nggak jelas. F2E apa ini? Kayaknya salah ketik deh. Kalau berdasarkan dikasih jawabannya, ini kayaknya termasuk ada di sini gitu. Jadi jawabannya semua benar. Entahlah ini apa. Udah, Deng. Sudah gitu. Redoks dan elektrokimia. Hafalin rumus, terus hafalin prinsipnya. Ini sebenarnya pelajaran SMA kok. Cuma di remind aja. Apakah ada pertanyaan? Waktunya sampai. Mungkin kalau ada pertanyaan itu bisa disampaikan aja. Terus, atau kalau nggak sekarang, bisa di PC ke aku ya. Nanti mungkin nanti bakal ku revisi. Ku sampaikan di grup. Kalau ada pertanyaan lagi, bisa em, kayak nggak ngerti, nggak paham satu soal gitu, itu bisa tanya aja ke di PC. Pasti ku jawab. Oke, lanjut ke Rara aja ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja ke PC. Makasih semuanya. Lanjut ke Rara. Bye-bye. Halo guys, maaf ya atas kendalanya tadi. Sekarang langsung aku mulai aja. Apakah ini sudah terlihat, teman-teman? Aman, Kak. Oke. Aku mungkin mulai dari ringkasan materinya dulu ya. Jadi aku di sini nanti akan menjelaskan materi par sama besok itu materi hidrolisis. Jadi untuk dapat sendiri atau yang sering kita sebut sebagai larutan buffer atau buffer solution itu merupakan larutan yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan pH sebesar 1 unit pH pada penambahan sedikit asam atau basa. Jadi ketika kita menambahkan sedikit asam atau sedikit basa di larutan dapar, pH-nya itu akan berubah plus minus 1 gitu teman-teman. Kemudian untuk fungsi buffer sendiri, fungsi utamanya itu untuk menstabilkan pH. Jadi contohnya aja, kita di industri farmasi contohnya di sediaan tetes mata. Sediaan tetes mata itu biasanya ada parutan buffernya. Karena apa? Ketika kita membuka sediaan tetes mata itu kan ada yang multiple dose, maksudnya multiple dose itu kayak kita gunakannya berkali-kali gitu kan. Nah, kalau kita buka tutup botolnya itu bisa mempengaruhi pH dari sediaannya. Oleh karena itu, ditambahkan larutan buffer atau larutan dapar ini untuk menjaga agar pH sediaan tetes mata ini tetap dalam rentangnya gitu, teman-teman. Untuk macam-macam dapar sendiri, yang pertama ini ada berdasarkan jumlah protolitnya. Jadi apa sih protolit itu? Protolit itu senyawa yang melepaskan asam atau senyawa yang melepaskan atau menerima proton. Ada dua, di PPT-nya juga ada dua, itu ada larutan dapar dengan 1 protolit dan larutan dapar dengan 2 atau lebih protolit. Jadi kalau kita lihat di sini, larutan dapar 1 protolit itu senyawanya itu sama teman-teman. Contohnya aja, di sini ada asam asetat. Ini asam asetat dan natrium asetat. Kemudian ada juga ini asam fosfat dengan natrium fosfat. Jadi sama gitu. Fosfat dengan fosfat, asetat dengan asetat. Jadi asamnya itu
asam lemahnya itu asam asetat, kemudian basa konjugatnya atau garamnya adalah natrium asetat. Nah, kalau dapar dengan dua atau lebih protolit itu asam, basa, dan garamnya tuh beda. Jadi di sini contohnya aja. Di sini kan ada asamnya asam borat nih. Tapi tapi di sini ada natrium karbonat. Beda kan dengan ini. Kalau yang satu protolit itu kan sama kayak asetat, asetat, fosfat, fosfat gitu. Kalau dua atau lebih protolit itu beda borat dengan karbonat. Terus di sini juga ada borat dengan natrium oksida. Kemudian di sini juga ada natrium oksida dengan kalium fosfat. Itu beda ya teman-teman. Jadi kalau komponen atau senyawa penyusunnya itu beda, maka proton yang akan dilepaskan itu juga tidak satu gitu. Sampai sini apa ada yang mau ditanyakan? Atau penjelasanku terlalu cepat? Boleh bilang ya teman-teman. Kalau nggak ada, aku lanjut ke mekanisme kerja dapar. Jadi, gimana sih mekanisme larutan dapar itu dapat mempertahankan pH larutannya di rentang plus minus 1. Jadi dapar itu kan tadi aku skip ya. Di sini dapar protolit itu kita ada namanya buffer asam dan buffer basa. Jadi larutan dapar itu kan terdiri dari ini ini kan asam lemah ya teman-teman. Terus yang ini itu garam atau kita nyebutnya juga sebagai basa konjugat. Kalau komponennya itu asam lemah dan basa konjugatnya atau garamnya itu termasuk buffer asam. Kalau misal komponennya itu terdiri dari basa lemah, contohnya adalah NH4OH atau NH3 dengan garamnya contohnya NH4Cl, itu adalah buffer basa. Gitu teman-teman. Nah, di mekanisme kerjanya kan tadi udah aku jelasin bahwasannya komponen dapar itu terdiri dari asam atau basa lemah dengan garamnya. Kita masuk aja ke contohnya supaya lebih gampang. Jadi di sini contohnya adalah dapar asetat. Aku tuliskan aja. Dapar asetat itu terdiri dari asam asetat dan garamnya. Di sini ketika kita menambahkan sedikit asam di dalam larutan dapar, maka asam itu kan akan melepaskan H+ ya teman-teman. H+ atau biasanya kita tulisnya itu H+, tapi sebenarnya H+ itu lebih benarnya adalah H3O+. Ketika asam ditambahkan ke dalam larutan dapar, maka dia akan dinetralkan oleh basa konjugatnya. Jadi ini basa konjugatnya kan CH3COO-. Ketika ditambahkan dengan asam, maka dia akan bereaksi membentuk asam asetat atau asam lemahnya dengan air. Gitu. Gitu juga ketika kita menambahkan basa ke dalam larutan dapar, maka basa itu akan bereaksi dengan asam lemahnya. Asam lemah ketemu dengan basa ini akan membentuk basa konjugatnya dan juga air. Jadi perubahan pH-nya itu tidak drastis gitu teman-teman. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, aku lanjut lagi. Sini ada perhitungan pH. Rumus umumnya itu ini, dua ini. Ini adalah rumus Henderson-Hasselbalch. Nanti aku jelaskan langsung di contoh soalnya.
Kemudian yang terakhir itu ada kapasitas dapar. Jadi kapasitas dapar itu merupakan kemampuan larutan dapar untuk menahan perubahan pH-nya. Jadi sesuai dengan fungsi dari dapar itu sendiri. Ada dua rumusnya. Yang pertama itu rumus beta. Ini yang rumus yang umum digunakan. Cuman ada yang rumus yang lebih baik itu adalah rumus Van Slyke. Gitu. Nanti kalau ada soalnya juga aku jelaskan langsung di soalnya aja ya teman-teman, biar lebih gampang. Terus yang terakhir ini ada kapasitas dapur maksimum. Jadi kapasitas dapur maksimum itu tercapai ketika konsentrasi asam atau basa itu sama dengan konsentrasi garamnya. Nah, karena konsentrasi asam atau basanya ini sama dengan konsentrasi garamnya, maka pH-nya nanti itu akan sama dengan pKa-nya. Kenapa bisa seperti ini? Karena balik lagi dari rumus yang ini tadi, rumus Henderson-Einzelberg, pH kan pH sama dengan pKa plus log garam dan asam. Ketika garam dan asamnya itu konsentrasinya sama, maka lognya akan menjadi log 1. Jadi ketika pH sama dengan pKa plus log 1 itu kan 0, makanya pH-nya sama dengan pKa gitu teman-teman. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke soalnya. Ini soal yang pertama. Jika suatu larutan buffer, maaf, jika suatu larutan buffer diketahui pH-nya adalah 5, kemudian rasio perbandingan dari asam konjugat dan basa konjugat dan asam lemahnya adalah 1. Berapakah nilai pKa dari asam tersebut? Jadi di sini aku tuliskan rumusnya lagi. Untuk asam lemah itu kan rumusnya langsung aja pH sama dengan pKa plus log garam. Garam ini juga basa konjugat itu sering kita sebut sebagai garam ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Di sini kok ini basa konjugat tapi ini garam, itu beda atau gimana? Enggak, sama ya teman-teman. Garam dan basa konjugat itu sama. Kalau misal di basa lemah dia itu disebutnya asam konjugat gitu. Ini langsung aja kita masukin ke rumusnya. pH kan tadi diketahui pH-nya 5. pKa-nya yang ditanya. Kemudian ditambah dengan log rasionya tadi 1. Jadi 5 sama dengan pKa plus log 1 itu kan 0. Jadinya pKa-nya itu 5. Tuh. Jadi ini jawabannya udah benar dan sesuai sama kuncinya. Terus yang kedua, soal kedua, manakah dari berikut ini yang bukan termasuk kriteria larutan buffer? Yang pertama, yang opsi A, dapat mempertahankan pH terhadap penambahan asam basa. Ini benar, ini kan sesuai dengan definisinya tadi ya, bahwasanya larutan dapur itu larutan yang mampu mempertahankan pH sebesar 1 unit pH terhadap penambahan asam atau basa. Kemudian fungsinya yang B itu kan digunakan untuk menjaga stabilitas pH larutan. Itu juga benar, itu adalah fungsi utama dari dapur itu sendiri. Kemudian yang C, efektif dalam rentang pH plus minus 1 dari pKa. Ini juga benar, teman-teman, karena apa? Karena tadi yang udah aku jelasin di mekanisme kerjanya, kalau misal dia itu komponennya kan dari asam atau basa dengan garamnya. Masing-masing komponennya itu punya kerjanya sendiri. Jadi kalau misal rasionya itu, rasio maksimumnya itu kan 10 banding 1 ya. Jadi ketika dilogkan itu hasilnya 1.
Jadi kalau rasionya sudah 10:1 atau 1:10, itu udah rasio maksimumnya. Dan kalau 1:10 berarti kan ada satu komponen yang dia itu sedikit banget jumlahnya. Jadi ketika komponen itu sedikit jumlahnya, misalnya komponen yang sedikit jumlahnya itu komponen asamnya gitu kan. Kalau kita tambahkan basa yang agak banyak kelarutan itu tadi, larutannya itu akan berubah drastis, pH-nya akan naik tinggi banget gitu. Jadi makanya dia efektif hanya di rentang pH plus minus 1 gitu. Mengandung asam kuat dan basa kuat. Ini bukan termasuk kriteria larutan buffer. Karena apa? Asam kuat dan basa kuat itu kalau direaksikan maka reaksinya netral dan dia akan mengalami ionisasi. Dia tidak punya kemampuan untuk mempertahankan pH larutan. Yang terakhir terbuat dari asam lemah dan basa konjugannya. Benar, kalau terbuat dari asam lemah dan basa konjugannya tadi kita sebutnya sebagai buffer asam. Tuh. Jadi ini jawabannya udah benar yang D. Kemudian lanjut ke soal nomor 3. Dalam pembuatan sirup obat, pH larutan harus dijaga agar tidak mengubah stabilitas senyawa aktifnya. Manakah dari pasangan berikut yang membentuk buffer efektif pada pH sekitar 3,5? Jadi, yang udah aku jelasin tadi bahwasanya buffer itu efektifnya adalah di pH pKa plus minus 1. Jadi di sini, kalau ini sebenarnya caranya itu nggak ada caranya sih teman-teman. Ini kayak kita emang harus tahu gitu loh PKA-nya dari tiap-tiap masing jawaban ini berapa. Karena PKA itu kan nilai tetapan ya, jadi nggak bisa kira-kira juga. Emang harus tahu aja gitu. Nah, ini tadi aku cari pKa dari masing-masing jawabannya. Yang pertama ini kan asam karbonat. Asam karbonat itu nilai pKa-nya adalah sekitar 6,35. Berarti kan dia efektifnya di 7,35 atau 5,35. Tidak sesuai. Nah, kalau asam formiat itu efektifnya di asam formiat pKa-nya 3,75. Makanya efektifnya itu eh, di rentang 2,75 atau di 4,75. Kemudian kalau asam borat itu rentangnya di 10,24 atau di 8,24. Kalau amonia rentangnya 10,25 atau enggak di 8,25. Ini rentangnya. Kalau asetat berarti di 3,75 sampai dengan 5,75. Nah, di sini yang paling mendekati itu adalah pKa-nya asam format. Maaf. Ini dari pKa-nya aja kita udah tahu ya, ini 3,75 diminta pH-nya 3,5. Jadi yang paling efektif digunakan dalam sediaan ini adalah yang B, asam format dengan natrium format. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, aku lanjut ke soal berikutnya. Larutan buffer tidak bisa dibuat dari pasangan. Tadi yang sudah aku jelaskan bahwasanya buffer itu kan komponennya pasti basa lemah sama asam lemah dan garamnya. Kita bedah satu-satu. Kalau asam klorida, HCl itu kan termasuk asam kuat ya. Oh, jadi dia ini udah ketahuan jawabannya. Yang A itu salah. Dia bukan buffer. Terus kalau amonia NH3 atau NH4 itu dia itu basa lemah. Kalau asam asetat CH3COH itu kan asam lemah. Asam karbonat itu juga asam lemah. Kalau asam format juga asam lemah. Jadi di sini yang asam kuat itu cuman asam klorida. Jadi yang bukan buffer adalah yang opsi A. Gitu. Lanjut ke soal selanjutnya.
Di sini ada seorang apoteker ingin membuat penyangga. Larutan penyangga, nama lain dari larutan dapar. Untuk menjaga kestabilan pH larutan. Ia mencampurkan asam lemah, diketahui di sini pKa dari asam lemahnya adalah 4,8 dengan garam natrium. Jika perbandingan garam dengan asamnya itu adalah 10:1, berapakah pH larutan tersebut? Ini tinggal dimasukin aja ke rumusnya. pKa-nya kan tadi udah diketahui 4,8 ya. Ditambah dengan log perbandingan garam dengan asamnya itu 10:1. Jadi 4,8 ditambah log 10 itu kan salah. Bentar. Gini aja. 10:1 itu kan sama dengan 10 ya. Log 10 itu kan 1. Jadi 4,8 ditambah 1 itu 5,8. Jadi ini jawabannya udah benar. Yang A, 5,8. Lanjut ke soal berikutnya. Suatu larutan garam menghasilkan pH 5,4. Maka kemungkinan berasal dari kalau pH-nya di bawah 7, berarti itu adalah buffer asam. Kalau pH-nya di atas 7, maka dia adalah buffer basa. Tapi di sini kunci jawabannya itu yang C, asam kuat dan basa kuat dalam larutan jenuh. Di mana kunci jawabannya ini nggak sesuai sama teori yang aku pelajari. Gitu. Jadi buffer itu nggak ada yang dari asam kuat dan basa kuat. Gitu teman-teman. Yang ada itu asam lemah dan basa lemah sama garamnya. Jadi ini kuncinya emang tanda tanya banget sih menurutku. Kayak soal-soal yang dibahas ke Adel tadi juga eh ya gitu kuncinya. Banyak yang kayak nggak sesuai teori gitu. Jadi kalau misal kita menurut teori yang benar adalah kalau dia pH 5,4 kemungkinannya adalah dari asam kuat, kalau asam kuat kemungkinannya adalah dari asam lemah dan garamnya gitu. Kalau dari sini em, kalau dari sini ini tuh maaf teman-teman, di sini yang ditanya itu adalah larutan garam, bukan larutan buffer. Kalau misal larutan garam itu pH-nya 5,4, kalau dari setahu aku itu harusnya dari ini asam kuat dan basa lemah. Karena apa? Kalau misal di sini asam kuatnya kita tambahkan sedikit dan basa lemahnya banyak, maka dia akan mengalami pengeceran sehingga pH-nya itu akan naik karena adanya penambahan basa. Kalau misal kita tambahkan asam kuat dan basa kuat, yang ada dia itu netral, bukan lagi di pH 5,4 gitu. Ya, Sarah, kamu kuat. Masih ada itu. Minggir. Minggir, 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 minggir. Minggir, minggir, minggir. Kalau misal kalau misal dia dari basa kuat dan asam lemah, pH-nya itu cenderung di atas 7. Jadi nggak mungkin kalau pH-nya 5,4. Gitu. Jadi yang paling masuk akal itu jawabannya adalah yang D. Ada kayak mau ditanyakan? Kalau nggak ada, aku lanjut lagi. Di sini ada soal dalam proses pembuatan larutan injeksi, stabilitas pH penting untuk menghindari iritasi. Manakah alasan paling tepat untuk menjaga buffer?
alasan paling tepat mengapa buffer digunakan dalam formula injeksi tersebut. Ya, ini tadi sesuai dengan fungsi utamanya bahwasanya buffer itu menjaga pH agar tetap stabil. Jadi ini jawabannya udah benar, yang B. Kemudian soal selanjutnya, di sini diketahui 5 mili larutan buffer yang terdiri dari 0,1 molar NH3 dan 0,1 molar NH4Cl. Diketahui pKa dari NH3 atau NH4 plus, dia bentuk, kalau NH3 di dalam air itu kan bentuknya NH4OH ya, makanya ketika dia terion bentuknya itu NH4 plus. Jadi pKa NH4 plusnya atau NH3-nya itu 9,25. Ditanya pH larutan tersebut. Nah, yang perlu teman-teman ketahui di sini bahwasannya NH3 itu kan senyawa basa lemah. Ini kan senyawa basa lemah. Jadi, rumus pH-nya itu sedikit berbeda dengan asam lemah. Kalau misal asam lemah, yang di atas, yang bagian atas ini, itu adalah garamnya. Tapi kalau misal basa lemah, yang di bagian atasnya itu adalah basa lemahnya, gitu. Garamnya ada di bawah. Aku tuliskan juga di sini. Ini teman-teman di sini bisa lihat. Ini beda. Ini kalau di sini, kalau asam lemah yang di atas itu garam, kalau basa lemah yang di atas itu basa. Bisa juga kalau misal diketahui basa lemah yang diketahui itu pKb-nya, itu pakai cari pOH-nya. Kalau cari pOH-nya yang sama-sama yang di atas ini sama kayak asam lemah yang di atas garam, basa lemah yang di atas juga garam gitu. Ini mempermudahkan teman-teman untuk ingat aja sih. Kalau yang di atas itu lognya adalah log garamnya atau basa konjugatnya. Gitu. Kembali lagi ke soal ini. Kita karena ini yang diketahui adalah pKa-nya, kita langsung aja ke pakai rumus yang kedua tadi. Yang dicarikan pH. pH sama dengan pKa-nya tadi 9,25. Plus, nah kebetulan di sini konsentrasinya itu sama 0,1 molar, 0,1 molar. Kalau dibagi hasilnya kan 1, berarti log 1. Log 1 itu 0. Jadi kayak langsung aja 9,25. Tuh. Jawabannya adalah yang C. Jadi teman-teman kalau misal nanti ada soal lagi, angkanya beda, tapi kalau misal perbandingan garam dan asamnya itu sama, maka pH-nya sama dengan pKa. Sama kayak yang aku jelasin di kapasitas dapar tadi. Gitu. Gak usah ngitung, kayak langsung aja gitu. Soal selanjutnya, untuk menjaga kestabilan zat aktif dalam tablet yang mudah terdegradasi pada pH asam, seorang formulator bla 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 bla, dia diminta buffer yang pKa-nya itu mendekati 7. Maka pasangan yang paling sesuai. Lagi-lagi, kalau ini kita harus tahu nilai pKa dari masing-masing pasangan yang ada di opsi jawabannya. Aku kalau ini juga nggak ada tip dan triknya. Sorry ya teman-teman. Jadi yang pertama yang A, asam format sama formiat itu pKa-nya adalah di sekitar 3,75. Kalau amonia sama amonium pKa-nya di 9,25. Bikarbonat, karbonat itu 10,25. Kalau fosfat monobasa dan fosfat dibasa 7,2. Dan yang terakhir itu asetat dan asam asetat itu 4,75. Diminta yang mendekati 7. Maka jawabannya, opsi jawabannya adalah yang D, yang ini. Fosfat monobasa dan fosfat dibasa. Lanjut ke soal selanjutnya. Larutan buffer akan efektif jika pH-nya berada dalam rentang sesuai yang aku jelasin tadi, bahwa pH larutan buffer itu cuman efektif di rentang plus minus 1 dari pKa-nya. Lanjut ke soal selanjutnya. Dalam formulasi sediaan farmasi, buffer itu digunakan untuk mengontrol pH. Jika sediaan tersebut membutuhkan pH sekitar 6,2 dan kita memiliki sistem buffer fosfat, komponen mana yang sebaiknya digunakan? Jadi teman-teman, semuanya ini, semua opsi jawabannya ini adalah
sistem buffer fosfat. Jadi, asam fosfat itu merupakan asam tripotik. Artinya dia itu melepaskan protonnya secara bertahap. Ini asam fosfat ini dia punya 3 proton. Di tahap pertama melepaskan 1 protonnya membentuk dihidrogen fosfat. Nilai pKa-nya adalah sebesar 2,15. Kemudian di tahap kedua nanti dihidrogen fosfatnya ini akan berubah menjadi hidrogen fosfat dan nilai pKa-nya itu menjadi 7,2. Dan hidrogen fosfat ini nanti akan berubah menjadi ion fosfat, maka nilai pKa-nya adalah 12,35. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat kalau dia semakin ke bawah nilai pKa-nya ini kan semakin tinggi ya, dari 2,15 ke 12,35. Artinya dia itu semakin basah karena tadi H plusnya sudah dilepaskan. Nah, yang diminta di sini adalah yang pH-nya sekitar 6,2. Jadi, yang paling tepat jawabannya adalah yang ini, yang dihidrogen fosfat menjadi hidrogen fosfat. Ini jawabannya, yang E. Ini juga udah sesuai. Kalau opsi yang A ini nggak mungkin karena kan tadi pelepasan protonnya itu secara bertahap ya. Pelepasan H plusnya tuh secara bertahap. Jadi nggak mungkin dari 2 jadi kayak nggak ada sama sekali protonnya di sini. Ini kan di sini nggak ada proton sama sekali. Jadi kayak kita bisa langsung skip ini. Ini pasti jawabannya salah gitu. Ini salah. Jangan deh kalau di sini. Ini salah. Terus kalau yang B ini masih memungkinkan kan karena selisih H-nya itu 1. Terus yang C juga memungkinkan karena kayak selisih H-nya 1 gitu. Yang D nggak mungkin juga soalnya tadi aku udah bilang kalau dia pelepasan H-nya itu bertahap. Di sini dari 3 di sini nggak ada H-nya sama sekali. Jadi kayak ini juga nggak mungkin. Yang paling sesuai adalah ya ini. Yang E. Lanjut ke soal selanjutnya. Nah ini, dalam pembuatan sediaan sirup, pH yang sedikit basah diatur dengan menambahkan garam. Jadi ini dia maunya adalah dari mau membuat pH-nya itu sedikit basah. Karena gimana? Di sini kita lihat garam yang pertama adalah AlCl3. Al itu kan dari AlOH ya. AlOH itu adalah senyawa basa lemah. Kemudian HCl adalah asam kuat. Jadi kalau misal kita tambahkan garam ini yang ada dia asam, pH-nya asam. Terus yang kedua, yang opsi B, FeSO4 ada garam FeSO4 itu terdiri dari komponennya adalah FeOH2 dan H2SO4. FeOH2 itu termasuk senyawa basa lemah. H2SO4 adalah senyawa asam kuat. Jadi ini nggak mungkin juga. Kemudian yang opsi C itu ini ada asam CH3CONA. CH3CONA itu dari CH3COH itu adalah asam lemah dan NaOH adalah basa kuat. Kemudian ada yang D. NH4Cl itu garam yang terdiri dari basa lemah. Basa lemahnya adalah NH4OH dan HCl-nya. HCl itu asam kuat. Nah, yang terakhir sama juga ada garam NH4NO3. NH4-nya NH4OH juga basa lemah. HNO3-nya asam kuat. Nah, dari sini kita sudah bisa lihat bahwasanya semua opsi jawaban itu kan terdiri dari kayak basa lemah, asam kuat, basa lemah, asam kuat, kecuali yang opsi C. Jadi jawabannya adalah yang C. Karena tadi dimintanya adalah sedikit basah. Gitu. Tadi kayak soal yang tadi, yang pH-nya 5,4 tadi, aku jelaskan kan kalau misal NaOH-nya ini konsentrasinya lebih sedikit daripada konsentrasi asam asetatnya, maka
maka pH-nya nanti pH NaOH itu kan sekitar 13 atau 12 gitu ya, aku lupa. Kalau misal ditambah asam asetatnya itu konsentrasinya lebih banyak daripada NaOH-nya, maka pH-nya pH larutan nanti akan turun, ya turun banyak gitu. Jadinya sedikit basah, bukan lagi pH yang sangat basah gitu. Eh, untuk materi dapur sudah di sini saja sih teman-teman. Cuman sedikit materinya. Ada yang mau ditanyakan sebelum aku tutup? Kalau misal nggak ada pertanyaan, kayaknya cukup ya teman-teman, tutornya sampai hari ini sampai 15.49. Aku minta maaf juga karena tadi di awal sempat ada kendala. Kalau misal ada yang dari jawabanku tadi ada yang salah atau teman-teman ada yang belum paham, bisa chat pribadi ke aku atau chat di grup. Pasti aku jawab gitu. Terima kasih teman-teman, boleh leave dan jangan lupa absen. Makasih semuanya.